Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang kita terima setiap saat, setiap waktu, tiada pernah berhenti. Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah berkah bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah orang hidup suatu saat pasti akan sakit. Jangan lupa saat sakit baca surat pendek ini agar titik-titik. Hidup sehat, sakit, itu semua sunnatullah, hukum Allah. Kalau orang barat mengatakan law of nature, hukum alam. Lalu bagaimana agar kita bisa menyikapi sakit itu dengan baik? Karena meskipun orang sudah berusaha untuk mencegah penyakit, tapi ketika Allah memberikan sakit, karena sakit itu jalan menuju kematian, maka manusia tidak ada yang bisa menolaknya. Memang better to prevent than cure. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang bisa mencegah penyakit selamanya? Tidak ada cerita. Karena sakit itu tidak akan memilih orangnya ketika Allah memberikan. Dokter bisa sakit yang dia sebagai penyembuh orang-orang yang sakit. Maka ketika seperti itu, bagi orang yang beriman tiada lain ketika kita harus berusaha untuk mencegah supaya tidak sakit, tetapi juga kita berdoa agar kita sehat. Dan bagaimana kalau suatu saat kita harus sakit? Rasulullah sudah bersabda, barang siapa mengucapkan qul huwallahu ahad 12 kali, ia sama membaca Al-Quran 4 kali. Dan ketika itu ia tergolong orang paling utama di muka bumi jika ia bertakwa. Hadis riwayat At-Tabrani. Apa hubungan hadis Rasulullah tadi dengan orang yang sakit? Orang yang sakit mempunyai 2 alternatif. Satu sehat, yang kedua meninggal. Dan itu resiko harus ditanggung oleh semua orang tanpa kecuali. Maka ketika sehat, ini, ketika sakit jangan lupa untuk membaca ini surat pendek ini. Apa? Qul huwallahu ahad. Sehari semalam setidaknya
15 kali. Kalau kita setiap selesai sholat fardu, saat sakit itu bisa menunaikan, maka jangan lupa membaca Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas sebanyak 3 kali. Karena 3 kali kita membaca Qul hu, nilainya setara dengan 1 Al-Quran. Kemudian kalau itu kita sehat, maka kita akan menjadi orang yang paling utama di muka bumi. Ketika sakit membaca itu, sehat, sembuh. Lantas kalau sembuh nggak masalah, tapi kalau tidak sembuh bagaimana? Biasanya orang meninggal. Nah ini sangat penting dan perlu diperhatikan karena semua orang akan mati. Ya. Lalu bagaimana ketika kita sakit dan suatu saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ada satu hadis yang perlu kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihil ladzi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa amina total qabri wa hamalat hul malaikatu bi'akiffaha hatta tujizahu alas sirati ilal jannah. Itulah hadis. Jika seseorang yang sakit, pada sakitnya dan kebetulan Allah mencabut nyawanya alias meninggal, ketika sakit membaca Qul huwallahu ahad minimal sehari semalam 15 kali, maka artinya ini, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad pada sakit yang terakhir, artinya sakit terakhir itu meninggal dengan ajalnya, maka ia tidak akan mendapatkan fitnah kubur dan akan selamat dari himpitan kubur, dan ia akan dibawa oleh malaikat dengan sayapnya sehingga melewati jembatan mustaqim menuju ke surga. Itulah nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada orang yang sakit, disuruh membaca Qul huwallahu ahad. Ya, membacanya tidak harus 3, lebih banyak lebih baik. Tetapi perumpamaan 3 saja sudah menyamai dengan menghatamkan Al-Quran. Apalagi lebih banyak, lebih baik lagi. Ini di sini 12 kali misalnya. Itu sama dengan menghatamkan 4 kali Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi baik ini, yang sederhana ini kami sampaikan. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua kami yang melakukan karena kami merasa orang fakir akan ilmu. Kami juga tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.